wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, menambah manfaat. Alhamdulillah, dengan wajahnya yang ceria, senyum, berarti semuanya sehat, semangat ya. Terima kasih sebelumnya atas kedatangannya ke sini, sudah memenuhi undangannya Ustazah. Ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, mari kita berdoa bersama dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Memberikan kita pelajaran yang positif, yang berharga, juga menjadi ilmu yang barokah. Amin. Ayo, ada yang mau memimpin doa? Siap. Tadi berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi. Sebelum tadi Ustazah panggil kalian ke sini, pelajarannya apa? Matematika. Sudah izin tadi sama Ustazahnya? Sudah. Waktunya tadi siapa? Ustaz Adi. Oh, Ustaz Adi. Kirain Ustazah Iva. Nah ya, jadi sudah tahu dipanggil Ustazah ke sini ada kegiatan apa? Enggak tahu. Nggak tahu, nggak dikasih tahu tadi? Enggak. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Sudah pernah belum sama Ustazah? Belum. Kalau konseling? Sudah. Pernah. Tapi bimbingan kelompok belum ya? Iya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu ya kita ngumpul bareng seperti ini. Nah, nanti kita berbicara tentang satu topik yang nanti Ustazah kasih. Nah, kita nanti berbicara berbagai hal tentang topik itu. Harapannya nanti kalian bisa mendapatkan suatu ilmu, satu pelajaran, dan pada akhirnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik kita adalah tentang pentingnya meminta maaf. Ustazah, topik ini terinspirasi karena ada dari muda-mudi pesantren bilang, katanya Ustazah, anak-anak putri kalau sudah sama teman itu crash, bertengkar, misalnya saling curiga, kemudian itu nggak mau ngomong. Benar apa enggak? Iya. Iya, benar. Terus akhirnya nggak mau ngomongnya nggak cuma sehari 2 hari, berhari-hari, bahkan sampai putus pertemanan seperti itu. Iya. Nah, makanya di sini nanti diharapkan juga kalian nanti bisa menyebarkan ilmu yang kalian dapatkan di sini kepada teman-teman kalian. Bahwa memang minta maaf itu kan sepele, tapi itu hal yang penting. Nah, kemudian kegiatan kita itu nanti kita batasi waktu nak ya. Kan nggak mungkin nanti kita sampai sore di sini. Ya, karena ada dinia juga tadi pesantren. Iya. Jadi nanti kegiatannya sekitar 30 sampai 40 menit ya. Kemudian juga nanti apa yang kita bicarakan di sini terlepas dari nanti ilmu manfaat yang kalian dapatkan, nanti kalau sekiranya harus dirahasiakan ya kita rahasiakan. Tetapi nanti kalau memang ada hal yang perlu kalian share kepada teman-teman kalian, silahkan. Jika itu nanti bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian lagi nanti di sini bebas berargumen ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut ngomong, pokoknya ya udah kamu yang ada di pikiran apa keluarkan, ada di hatimu pendapatmu apa silahkan, mau nanggapi teman silahkan. Jadi di sini bisa dikatakan kamu bebas berpendapat, tetapi tetap dalam tadi satu topiknya tentang meminta maaf. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ya, sudah paham ya? Nah, kalian pastinya sudah saling kenal toh? Ya, sudah di sini sudah lama, sudah punya adik kelas juga. Tapi biar lebih membakar semangat kita lagi ya hari ini, ayo
kita berkenalannya dengan cara yang beda. Kalau mungkin nyapanya Siha, Ida, Sofia kayak gitu. Nah, kita sekarang tambahkan dengan menyebutkan hobi dan cita-cita. Oke? Ya, bisa saya contohkan ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Ustazah Novi, hobinya makan nasi goreng. Ya, hobinya makan nasi goreng, suka sekali. Kemudian cita-citanya dulunya pengen jadi pramugari, tapi ternyata sekarang jadi guru. Alhamdulillah ketemu kalian. Kalau kamu? Halo, nama saya Sofia. Saya hobinya baca buku. Cita-citanya menjadi dokter. Halo, nama saya Siha. Hobi saya membaca. Saya cita-citanya menjadi guru. Halo, nama saya Mida. Hobi saya bermain bersama kakak. Cita-cita saya sastrawan. Oke. Halo, nama saya Lia. Hobi saya menulis. Cita-cita saya menjadi guru. Halo, nama saya Astia. Hobi saya tidur. Cita-cita saya menjadi dokter yang hafal Quran. Amin. Halo, nama saya Anissa Liatudinia. Hobi saya makan. Cita-cita saya jadi dokter. Amin. Semoga ya semua yang kalian omongkan cita-citanya Allah ijabah. Allah. Mungkin ada malaikat aja yang lewat bisa mengaminkan. Amin. Suatu saat bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Nah, biar lebih juga kita bugar, semangat juga, ayo kita melakukan satu permainan. Oke ya? Ayo. Permainannya nanti saya jelaskan. Stand up dulu, stand up please. Relax tubuh ya, dan pikiran kita juga fresh. Kita di sini juga lebih bersemangat lagi melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kita akan melakukan satu permainan, namanya tepuk nyamuk. Sudah pernah kan tepuk nyamuk? Gimana tepuk nyamuk? Bukan juga gini ya. Oke. Kemudian tepuk nyamuk nanti saudara memberikan 3 instruksi. Yang pertama adalah tepuk sendiri. Gimana tepuk nyamuk sendiri? Ya, tepuk nyamuk sendiri. Kemudian tepuk nyamuk kanan. Gimana? Gini. Coba tangan kanannya ke atas. Ya, tangan kanan ke atas. Kalau tepuk nyamuk kanan, berarti tangannya di atas harus menepuk ke arah sebelah kanan. Ini ke kanan Pak? Ke sini sih ya? Oh iya, ke sini, ke kanan. Kalau tepuk kiri berarti tepuklah ke sebelah kiri. Enggak, ini. Oh, ini kan tanganmu sendiri. Kalau tepuk sendiri, tepuk kanan, tepuk kiri. Gimana? Sudah mengerti? Sudah. Ayo kita coba dulu ya. 1, 2, 3, tepuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Salah sih ya. Tepuk nyamuk kiri, sudah? Tepuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Oke. Kemudian silakan agak berdempet dengan temannya. Nah, agak berdempet. Kalau tepuk nyamuk kanan, silakan usahakan kena tangan kanan temanmu. Tepuk nyamuk kiri juga demikian. Temanmu nanti kalau kena tepuk dari teman berarti dia gugur. Jadi tugas kalian adalah menjauhkan tangan dari teman. Udah gini aja. Fokus dua-duanya. Nah, oke, contoh. Nyebar percetan. Tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, sekarang tangannya posisinya tangan kanan di atas. Oke, tepuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Ya kan? Kamu ke sebelah kanan tuh berarti harus kena teman di sebelah kanan.
Iya. Kiri dulu. Dia tetap tangan kananmu jangan pas juga kiri temen. Tapi tangan kanan yang Iya, tangan kananmu tetap gini. Ini kan udah tetap sendiri. Paham ya? Oke, kita coba lagi 1, 2, 3 tepuk sendiri. Tepuk sendiri. Tepuknya mau kiri. apa tangannya apaan? Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tangannya kiri ya, nggak ada tangan kiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kena. Jadi gugur, silakan keluar. Jalan keluar. Gimana tadi dengan permainannya? Seru. Iya. Terus menurut kalian permainan itu bagaimana? Melatih Konsentrasi. Terus apa lagi? cakapan kayak biar langsung narik Mati kecepatan. harus tak Biar nggak kena. fokus tadi. Oh gitu. Nah baiklah, kalau sudah bermain berarti insya Allah sudah refresh ya. Iya. Dan semoga juga kalian tambah kompak, tambah semangat, tambah akrab di sini. Iya. Jadi kita masih ingat kita mau mengadakan apa? Bimbingan kelompok. Temanya apa nak? Pentingnya meminta maaf. Ya jadi nanti di sini tidak hanya nanti kita bisa meminta maaf, tapi juga kita harus bisa memberikan maaf kepada orang lain, tahu cara-caranya seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya kita kecewa itu bagaimana mengatasinya, sehingga nanti kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian nanti di bimbingan kelompok ini kan Ustazah nanti akan memberikan beberapa topik yang akan kalian tanggapi. Nanti bisa secara berurutan yang Ustazah tunjuk atau bagaimana nanti memberikan pendapatnya. Tidak usah takut ya, seperti tadi yang Ustazah katakan, tidak usah takut salah, tidak usah takut bagaimana. Kamu punya pendapat apa? Silakan diungkapkan di sini. Sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa kita mulai kegiatannya? Bisa. Nah, sekarang Ustazah mau tanya sama kalian, kira-kira pernah nggak kalian itu merasa sakit hati sama orang? Pernah. Sering banget. Biasanya rata-rata karena apa? Karena nggak sesuai sama Ya, kayak nggak sama kata hati. Kalau Sofia sering dijailin. sering dijailin sih ya kak? Sama kayak Mida. Lia? Sama Asti ya? Pakai omongan aja. Pakai omongan. Kalau Anissa? Sama semuanya. Iya. Nah, kalau tadi kan kalian pernah merasa sakit hati, pernah menyakiti orang lain kira-kira? Pernah Atau mungkin pernah? Pasti pernah. Pasti pernah. Kebanyakan dari hal apa toh? Kita nggak sengaja mungkin nyakitin atau melukai hati orang itu. Omongan. Kadang nggak sadar ngomong apa. Iya, pas kita kosan gitu. Oh gitu. Juga kita kayak ngomong apa terus Beda tahu-taunya lihat gitu. Langsung kita nggak tahu. Oh gitu. Cewek juga kan main hati. Iya, makanya kan kalau cowok kan mesti berantem gitu kan, kalau sudah marah. Tapi kalau cewek kan main hati, gitu ya. Langsung kalau ketemu, siapa itu nggak kenal gitu. Marah dia nggak ngomong kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita bahas materi juga lebih dalam, ada sebuah video yang ingin Ustazah tayangkan kepada kalian. Silahkan coba diamati itu tentang apa dan kira-kira apa sih isinya. Iya, aku udah selesai semuanya kok. 5 lembar ya? Udah pas itu suaranya. Ya Pak.
tadi ya, melihat video yang Ustazah putarkan. Nah, menurut kalian kira-kira video itu tentang apa sih? Coba Anissa. Tentang orang yang kayak nggak peka dengan perbuatannya. Orang nggak peka perbuatannya. Kalau Astia? Nggak bisa jelasin saja, nggak bisa jelasin. Nggak bisa jelasin. Kalau Lia? Ya kan itu harus sabar menghadapi teman yang seperti itu. Dan kalau ada teman emang sifatnya kayak gitu, berarti kita ya harus bisa mengerti dia. Oh gitu. Kalau Mida? Harus bisa memaafkan meski terus disakiti. Oh gitu. Kalau Siha? Pendapat sama Lia. Oh, sama sama Lia. Kalau Sofia? Sama kayak Lia sih, kayak ya menghargai juga kayak temennya kan tahu temennya tuh kayak punya deadline kayak kita misalnya harus cepet, jadi ya udah dimaafin aja. Ya dimaklumi. Isi video tadi kan ada seorang laki-laki ya kan kerja di satu tempat juga. Lah dia dikejar apa sih tadi? Deadline Tugas. Bayangkan kalau misalnya dia deadline-nya misalnya jam 12 tapi dia belum selesai, yang terjadi nanti pada laki-laki itu tadi apa? bisa dipecat dan bisa Dipecat, dimarahi bosnya. Nah, kemudian akhirnya dia apa? Tadi untuk bisa menyelesaikan tugasnya tadi. cepet-cepetan, Iya, buru-buru cepat-cepat ya. Pada akhirnya bagaimana? Karena keburu-buruannya dia. menyakiti ada tidak sengaja menyakiti teman-temannya. Tidak sengaja nyenggol temennya. Nah, kemudian si temennya yang disenggol tadi, kira-kira kalau dia tidak tahu bahwa temannya yang riwa-riwi tadi kan nyenggol, minta maaf sih, mungkin pertama kan dengan lihat wajahnya seperti itu ya. Akhirnya dia kan melihat ke meja kerjanya ada deadline. Nah, coba kalau tidak tahu mungkin reaksinya gimana tadi? Kesel, marah gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu responnya bagaimana? memahami terus sampai waktunya dikasih minum, dimudahkan. Oh, dimudahkan. Nah, dari sini berarti kalian sudah bisa mengambil satu pelajaran ya. Benar tadi katanya Anissa juga benar bahwa nggak peka orang itu bahwa yang dilakukannya meskipun hanya nyenggol itu ternyata ada yang iya. Nah, benar juga kata Lia dan yang lain bahwa kita bisa memaklumi, menghargai teman kita. Oh, barangkali ada sesuatu hal yang membuat dia bersikap seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian itu kan sengaja nggak tadi kira-kira yang putih nyenggol gini tadi? Nggak sengaja. Ibaratnya kalau tadi saya tanya, pernah nggak nyakiti temen? Nah, pernah kan? Mungkin kita nggak tahu apa yang membuat kita itu menyakiti teman kita. Nah, kemudian kalau kita itu sudah menyakiti orang, entah itu sengaja atau enggak, berarti yang harus kita lakukan apa? Minta maaf. Kalau saya tanya sama Mida, kira-kira caramu minta maaf sama teman bagaimana? minta maaf dan ngelakuin kayak gitu jadi bisa nyakitin kamu. Oh, bilang seperti itu. Kalau Siha, kayak ngomong baik-baik pelan-pelan gimana kenapa kok kan biasanya kita nggak tahu kenapa kok bisa dia ngerasa disakiti gitu, jadi tanya-tanya dulu nanti terus diomongin, dicari jalan keluarnya lah biar kita bisa baik. oh gitu. Kalau Sofia? Sama kayak ya kayak gitu diomongin terus nanti cari masalahnya apa terus nanti diselesaikan Gitu. Kalau Anissa? Mungkin itu saja, kayak ada orang yang malu minta maaf, jadi bisa lewat surat atau dikasih kata apa ada tulisannya minta maaf. Oh gitu. Kalau Asia? biasanya kan kalau saya itu biasanya kalau marah-marah kan mesti diem-dieman gitu. Nah, gitu kan kayak kita mesti kerasa gitu ya. Kayak tanya dulu kenapa kok diem, nanti ngobrol berdua cari masalahnya nanti baru bisain bareng-bareng gitu. Oke, kalau Lia? Sini baru teman sih. Sama.
Berarti di sini jawabanmu ada yang dengan ngasih hadiah kayak Anissa ya kan, ada yang diajak bicara berdua, kira-kira apa sih yang membuat teman kita diem kayak gitu, kemudian kita jelaskan dan meminta maaf seperti itu. Iya. Dan itu memang beberapa cara sebenarnya kita akan bisa meminta maaf sama teman kita. Mungkin kalau kalian membayangkan, nah kamu atau temanmu misalnya melakukan suatu kesalahan, kemudian dihakimi atau ditunjukkan kesalahan itu di depan banyak orang, kira-kira reaksinya gimana? Malu. Terus kalau sudah punya rasa sakit hati, sudah malu, bagaimana rasa sakit hatinya kira-kira? Malah tambah sakit, tambah parah. Nah makanya benar tadi yang kalian katakan, harus ngajak ngobrol dulu berdua gitu, ditanyain kok diem kenapa, kayak kata Astia, salahnya saya di mana, misalnya seperti itu. Kalau sudah ketemu ya diajak ngomong, ya kalau kita salah ya kita meminta maaf. Itu kan cara kamu meminta maaf sama teman. Sudah pernah dilakukan? Sudah. Kalau Anissa pernah melakukannya bagian mananya? Papa dengan tadi memberi coklat atau dia? Semuanya sudah dilakukan. Oh, semuanya sudah dilakukan. Terus hasilnya bagaimana? Kalau ngomong berdua ya itu masalahnya terselesaikan, terus kita juga sama-sama clear gitu sebenarnya. Terus kalau misalkan ngasih coklat biasanya itu ada balasannya juga gitu. Coklat juga? Iya. Kalian keluar dulu coba beli dulu ya. Oke, kalau Asia yang pernah dicoba yang mana? Yang saya sendiri itu sudah. Oh, yang berarti ngajak ngomong berdua gitu. Hasilnya? Yang sudah selesai gitu. Selesai. Kalau lihat Yang ngomong berdua, terus kita ngomongin baik-baik apa kesalahan kita, terus dia sakit hati apa enggak. Kalau saya sakit hati, saya minta maaf, terus udah masalahnya clear. Udah. gitu. Terus Nida yang pernah dilakukan? Oh, sama. Hasilnya? Jadi akhirnya masalahnya sudah selesai. Selesai. Berarti lebih baik gak hubunganmu sama teman? Iya. Kalau Siha? Pernah semua. Oh, pernah semua. Yang paling berhasil yang mana? Semuanya berhasil. Oh, semuanya berhasil. Kalau Sofia? Dia ngomongin berdua. Terus? Ya masalahnya selesaikan. Kan ya, alhamdulillah, berarti kan kalian sudah bisa mempraktekkan itu berarti. Nah kemudian gitu kan, kalian kalau punya salah kemudian kalian yang meminta maaf sama teman, tetapi ada kalanya kita itu kan merasa disakiti kok terus sih, kok dia sama saya kayak gini, artinya kan kita memendam rasa itu gitu loh. Kok sudah disindir, kadang kan gitu kan, kalau anak Putri disindir berkali-kali gak ngerasa sih anak itu kalau salah gitu kan. Udah disindir berkali-kali, udah dikasih clue, dikasih petunjuk, tetap aja kayak gitu kelakuannya kan, ada yang kayak gitu. Nah kira-kira menghadapi teman yang seperti itu bagaimana Anissa? Ya saya mungkin memahami, mungkin orang itu ya emang pada dasarnya nggak peka gitu, mungkin ya udah dibiarin aja, emang sifatnya kayak gitu, mau gimana. Oke, Anissa dibiarin sifatnya, memang udah sifatnya mau dibiarin, mau gimana makanya gitu kan. Kalau Sofia? Ya daripada nyindir, mending ngomong langsung gitu loh sama. Bukan dia tuh jangan diolah. Jadi kayak daripada kita mendem rasa nggak suka gitu, mending langsung diungkapin aja gitu. Oh gitu. Kalau Siha? Diomongin pelan-pelan dulu gitu. Kalau bisa nggak bisa ya udah didoain aja. Gitu. Bisa gitu. Oke, kalau Mida? Harus sabar. Oh harus sabar. Harus memahami kok dia kayak Anissa. Apa maksudnya pendapatnya kayak Anissa. Dia anaknya kayak gitu. Oke, kalau Lia? Ya memahami, terus kalau apa dia nggak peka sama kita ya doain aja semoga dia peka sama kalau diberi petunjuk gitu. Oh, kalau Astia? Kalau saya nunggu orangnya sadar sendiri gitu, nunggu orangnya sadar. Enggak sadar-sadar. Kalau nggak sadar berarti ya udah, dia cuma sekali aja kok, juga banyak kebaikan yang dari dia buat saya kok. Saya kok cuma masalah gitu kok langsung kayak gitu. Nah ya, plus dulu buat kita semuanya. Ya, kita salut pendapatnya kalian ya. Ternyata kalian tahu
ketika bagaimana sih misalnya teman kita ketika menyakiti kita, ya Ustazah menurutnya ya sudah benar yang sudah kalian lakukan, diajak ngomong berdua, diungkapkan, diomongin pelan-pelan kesalahannya apa, kemudian tadi seperti katanya Anissa juga, ya kan, ya sudah wataknya mau gimana, kali-kali juga sama aja daripada kita dendam. Nah kayak kata Astia juga kan kebaikannya lebih banyak kepada kita. Nah itu kan salah satu cara bagaimana kita tuh bisa ikhlas untuk memaafkan orang lain, dan ternyata kalian sudah bisa mempraktekkan itu ya di sini. Ya alhamdulillah. Ya karena ya memang hal-hal sepele seperti itu nak. Ya kadang masalah sepele jadi dendam, ya masalah sepele besar-besar tiba-tiba. Nah kemudian persahabatan yang sudah lama terjalin tiba-tiba putus, renggang hanya karena kadang salah paham. Padahal kalau salah paham cara menyelesaikannya bagaimana? Ya ngomong berdua itu sudah ngomong pelan-pelan. Nah, Jelasin. ngomong berdua pelan-pelan, intinya kalau dalam salah paham kan perlu adanya komunikasi. Ya saling bicara dari hati ke hati, dijelaskan, sehingga dengan begitu kan jadi paham, oh itu sebenarnya salahnya kita tuh di mana, atau hubungan kita jadi seperti ini. Nah kalau satunya ngiranya ke timur jalannya, satunya ke barat, kamu enggak? Kita kan harusnya sama-sama ke utara. Nah kayak gitu. Oke Ustazah punya sebuah kertas, selembar kertas ya, dan ini kira-kira yang kalian lihat apa? Titik hitam. Ada titik hitam. Oke, Sofia kertas putih ada titik hitamnya, Siha sama Nida lihat sama. Yang pertama kali kalian tangkap dengan mata kalian itu yang titik hitamnya. Kenapa titik hitamnya? Karena mencolok. Kelihatan mencolok meskipun kecil. Soalnya kan luas nih putihnya. Yang lainnya tuh putih Bersih terus itu kayak tuh hitam gitu, jadi langsung lihat. Oh ya di situ fokusnya di sini berarti ya titik hitamnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini, mungkin ada bisa menjelaskan. Iya Mida? Meskipun kejelekan sedikit pun itu tetap terlihat. Tetap terlihat. Oke, yang lain? Kayak manusia gitu aja. Kayak manusia itu kayak nggak peduli sama kebaikannya orang gitu aja. Cuman kalau misalnya orang itu kena masalah satu kali pun, mungkin sekecil apapun itu, mesti orang-orang itu kayak ngejudge-nya dari kesalahannya tanpa lihat dari kebaikan yang lain gitu. Dilihat selalu kesalahannya. Iya. Selalu yang manusia tempatnya salah. Oh gitu, ada tempatnya salah. Iya, padahal kan manusia juga bisa tempatnya hal yang baik ya. Tapi itu tuh kesalahannya gitu. Banyak salah. Meskipun cuma sedikit gitu. Diungkit-ungkit gitu kan mesti kesalahannya dong. Iya benar sekali ya. Jadi itulah gambarannya kita ya. Kita atau teman kita melakukan satu kesalahan kan mungkin dia hanya sebuah titik kecil, ya kan? Padahal kebaikannya kepada kita seperti tadi Astia katakan itu kan mungkin banyak banget, seluas samudra, ya kan, seluas langit. Tapi kita abaikan hanya mungkin satu kesalahan yang itu menusuk di hati kita, ya kan? Nah itu ya memang manusiawi, kita punya rasa sakit hati, tersinggung, manusiawi, tapi kita harus bisa mengelolanya atau dengan baik. Masa hanya gara-gara seperti itu pertemanan persahabatan kita terus hilang, putus, kita nggak mau nyapa, ya kan? Emang Ya kejadian nggak sama kalian? Kejadian. Iya. Tapi berbaikan nggak setelah itu? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baikan. Nah kemudian itu kan biasanya ya kalau kita sudah salah sama orang, kita minta maaf, itu kan ada yang oh iya enggak apa-apa saya maafkan, enggak apa-apa, tapi ada yang iya saya maafkan tapi cuma di hatinya mulut di mulut aja, mulutnya iya mulutnya mau bilang iya saya maafkan tapi hatinya masih merengkel gitu kan. Nah itu menurut kalian gimana orang yang seperti itu? Ya kan Kalau tidak sesuai orang kan emang apakah butuh sifat waktu. soalnya Orang itu udah kayak gitu dari watak. awal. Dari awal matanya orang susah dihilangin. Oke, Astia gimana?
kan kalau maafkan kan juga butuh waktu gitu. Dapat ikhlasnya itu yang butuh waktu itu saja. Nah, Anissa Nggak tahu. pernah mengalami juga hal seperti ini kira-kira? Mengalami Iya, kayak merengkel. Iya. Biasanya tuh itu orangnya kan pasti kayak melakukan kebaikan terus biar bisa dimaafkan nanti lama-lama luluh sendiri. Iya. Jadi memang seperti kata Astia juga ya kan, pasti memaafkan itu butuh waktu, butuh proses. Apalagi mungkin menurut kita sepele kesalahannya, mungkin hanya salah ucap, mungkin perbuatan kita yang nggak sengaja kayak tadi di kantor. Padahal ya mungkin ada masalah-masalah di luar kan, tapi pelampiasannya kita sama teman, gitu kan. Nah, ya butuh waktu, butuh proses. Nah, selama proses teman kita mau dengan tulus ikhlas memaafkan kita, yang kita lakukan apa kira-kira? Sofia? Berbuat baik terus kayak gitu. Kalau Siha? Iya gitu. Mida? Oh sama. Lia? Sama. Iya. Sama. Jadi berbuat baik sama teman kita, biar selama waktu pelan-pelan bisa memaafkan kesalahan kita, seperti itu. Iya. Nah, selain itu kira-kira apa? Bisa bersabar? Nah, ya kan? Seperti yang tadi katanya Mida ya, sabar saja menghadapi teman yang kayak gitu, ya kan? Memahami juga dan jangan lupa berdoa Biar dibuka hatinya. Nah, biar dibuka hatinya. Semoga Allah itu membalikan hati temanmu, membukanya dan menyadari bahwa mungkin kita juga sahabatnya dia, kita juga mungkin melakukan banyak kebaikan untuk dia, sehingga pelan-pelan bisa memberikan rasa maaf yang tulus, yang ikhlas, nggak ada lagi merengkel, nggak ada lagi dendam atau kecewa yang dirasakan kepada kita. Oke, dari sini sudah dipahami belum? Sudah. Mungkin ada mau ditanyakan sama Ustazah? Insya Allah tidak. Nah, karena kalian kita sudah bahas banyak hal ya di sini, Ustazah mau tanya kira-kira sama kalian, dari pembahasan kita dari awal sampai akhir yang kalian dapatkan apa sih? Coba Anissa. Saling memahami teman. Kalau Astia? Meminta maaf sama memberikan maaf itu sama-sama penting saja. Itu sama-sama penting. Lia? Belajar untuk memaafkan orang lain. Mida? Sama kayak Astia. Sama kayak Astia sih ya. Kayak dua cara minta maaf tuh yang lebih banyak, lebih bermacam-macam gitu. Oh gitu. Kalau Sofia? Sama kayak semuanya. Kayaknya. Udah habis idenya. Kata-katanya sudah dikeluarin. Oh, kata-katanya sudah dikeluarin semua. Iya. Itu ungkapannya sih hati kalian semua ya tadi ya. Iya. Saya keluarkan semuanya. Satu hati itu. Satu hati dibrolin gitu ya. Berarti selama ini masih dipendem dong itu. Iya. Iya. Ya, setelah kalian dapat cara memaafkan, bagaimana memahami teman, ngebrolin isi hati, isi otak kalian yang selama ini terpendam, perasaan kalian gimana? Lega. Iya. Anissa gimana? Ya lega, saling mengetahui semuanya. Oh gitu. Iya. Terus dapat apa kayak Pengetahuan. Tahu hatinya teman-teman Oh, ya. hatinya teman-teman. Oke, atau hatinya teman-teman, saya tanya, di antara kalian berenam ada yang sekarang mungkin masih punya rasa saling nggak enakan gitu sama teman di sini? Tidak ada. Ada enggak di sini. Nggak di sini. Di sini Oh, masih gitu. kesimpan. Oh, masih kesimpan. Berusaha mengikhlaskan itu. Oh, gitu, berusaha mengikhlaskan Proses teman-teman. Proses. Nah, setelah kalian ya di sini tadi mendapatkan beberapa hal yang mungkin positif ya, perasaannya juga lebih lega, lebih enak. Nah, kira-kira kalau kalian masih punya rasa mungkin mangkel sama teman, mungkin di asrama ya, mungkin adik kelas kalian atau teman-teman kalian, kira-kira bisakah kalian memaafkan mereka dengan ikhlas? Insyaallah bisa. Oh, alhamdulillah.
Kemudian ketika mungkin kalian juga tidak sengaja gitu ya, mungkin tahu bahwa kalian nggak enak atau mungkin menyakiti teman kalian, bersediakah kalian meminta maaf? Nah, Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, terima kasih ya atas pendapatnya kalian semua, pemikiran, luapan perasaannya ya. Semoga memang apa yang kita pelajari, apa yang kita ungkapkan di sini, kita bicarakan benar-benar memberikan manfaat untuk kalian, untuk kita semua, juga untuk ustazah bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Nah, karena kita sudah keterbatasan waktu nak ya, kemudian kalau misalnya nanti di lain hari kita bertemu lagi seperti ini untuk ngobrol masalah yang lain, bagaimana? Apa? Kemudian waktunya yang menentukan nanti kalian atau ustazah? Ustazah aja. Oke, nanti ustazah nyari setelah waktunya ya, biar nggak ganggu pelajarannya kalian. Maaf kalau tadi mungkin sedikit mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Gitu. Oke ya, karena memang sudah siang juga, waktunya istirahat, saatnya kalian makan siang ya. Ayo kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan barokah ilmunya kepada kita, memberikan kita manfaat, kemudian menjadi orang yang benar-benar khairunas anfa'uhum linnas ya. Kita bisa bermanfaat buat orang lain, menjadi orang yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Ada yang mau memimpin selain Syihah? Astia? Iya, silakan Astia. Nah, tatim bidoa. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya min hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Ustazah ucapkan terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya di sini. Hati-hati di perjalanan pulang karena jalanan masih ramai sepeda motor ya. Ya, Ustazah sekali lagi ucapkan terima kasih ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.